pemirsa Indonesia Petang kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi terkini tanah air. Saya Aprilia Putri, inilah Indonesia Petang hari ini selengkapnya. Pemirsa, 3 orang tewas dan 6 terluka akibat kecelakaan di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Korban kecelakaan tunggal kini berada di Rumah Sakit MH Tamrin Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa, puluhan pengendara yang diduga kelompok geng motor terjaring razia polisi di Medan, Sumatera Utara. Untuk menghadiri sanksi tilang, pengendara motor tersebut bahkan nekat menerobos barikade polisi. Pemirsa, 4 pelaku kawanan pelaku copet lintas wilayah yang selalu beraksi di dalam angkutan umum dibekuk Satreskrim Polres Metro Depok. Dalam aksinya, pencopet berpura-pura menderita epilepsi untuk mengecoh korban. Aksi 2 pemuda merampas telepon genggam di sebuah toko HP terekam kamera pengawas. Saat beraksi, pelaku berpura-pura membeli pulsa di toko tersebut. Pemirsa, seorang bocah berusia 10 tahun tewas setelah terjatuh dari lantai 3 masjid setinggi 20 meter di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bocah malang tersebut ditemukan tewas di lorong proyek pembangunan lift masjid. Diduga korban tewas saat tengah bermain di area proyek. Beralih ke informasi lain, pemirsa, bagi Anda yang gemar bersepeda, berhati-hatilah karena para pembegal kini mengincar pesepeda. Tak hanya pesepeda, pengemudi skuter pun kerap dijadikan korban begal. 3 orang ASN di Payakumbuh, Sumatera Barat diamankan polisian. 3 ASN ini terbukti menggelapkan kendaraan pemadam kebakaran. Pemirsa, sidang putusan kasus Jiwasraya digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. 4 terdakwa menghadapi pembacaan putusan dalam kasus korupsi terkait pengelolaan dana investasi Jiwasraya yang menimbulkan kerugian negara sebesar 16 triliun rupiah. Mulai hari ini Pemprov DKI Jakarta menerapkan aturan PSBB transisi yang berlangsung selama 2 minggu ke depan. Pemirsa, mulai hari ini Pemprov DKI Jakarta menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi hingga 2 minggu ke depan. Meski diberlakukan pelonggaran PSBB di Jakarta, warga dihimbau tetap patuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Hari pertama berlakunya pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi di Jakarta, petugas menindak sejumlah pelanggar protokol kesehatan di checkpoint Kalimalang, Jakarta Timur. Berlakunya PSBB transisi bukan berarti kesempatan untuk melonggarkan aturan protokol kesehatan karena pandemi COVID belum berakhir. Pemirsa, beragam tanggapan warga Jakarta terkait pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi di Jakarta. Sebagian besar warga menyambut baik PSBB transisi dan berharap agar pandemi COVID-19 segera berakhir. PSBB transisi di Jakarta akan berlaku hingga 2 pekan mendatang. Seluruh sektor yang sebelumnya dibatasi diperbolehkan untuk beroperasi kembali dengan pembatasan khusus selama PSBB transisi. Pemirsa, di masa PSBB transisi yang mulai berlaku sejak hari ini, sejumlah destinasi wisata sudah bisa kembali beroperasi, termasuk kawasan wisata Ancol. Sejak ditutup akibat pemberlakuan PSBB ketat, mulai 14 September lalu, tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol hari ini mulai kembali dibuka. Namun selama pemberlakuan PSBB transisi, jumlah pengunjung Ancol dibatasi paling banyak 25% dari kapasitas maksimal. Pemirsa, gedung DPR RI Senayan ditutup sementara usai belasan anggota dewan dan puluhan pegawainya terkonfirmasi positif COVID-19. Penutupan atau lockdown dilakukan mulai hari ini hingga 8 November 2020. Sebagai bentuk apresiasi kepada tenaga medis di masa pandemi COVID-19, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan hasil donasi masyarakat kepada mereka yang tengah berjuang di garis terdepan melawan virus COVID-19. Bantuan ini diharapkan dapat menambah semangat para tenaga medis dalam menjalani tugasnya. Ikatan Dokter Indonesia ingatkan untuk mewaspadai potensi lonjakan pasien COVID-19 pasca unjuk rasa penolakan. Bagi pemirsa yang hobi goes, dalam rangka menyambut ulang tahun MNC Group ke-31, MNC mengadakan MNC 31 Virtual Ride. Daftarkan diri kalian melalui aplikasi 99 Virtual Race. Ada 2 kategori, yaitu Fun Ride 31K dan Vision Ride 100K. Lakukan pembayaran sesuai dengan kategori yang dipilih. Dengan mengikuti MNC 31 Virtual Ride, kalian telah berdonasi melawan COVID-19 bersama MNC Peduli. Pendaftaran dibuka mulai 19 Oktober, kuota terbatas. Informasi lebih lanjut cek Instagram @MNCFest 2020.
Informasi tadi mengakhiri Indonesia Petang hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aprilia Putri mohon undur diri. MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa.